di Kecamatan Boyolali itu di PT-nya nomor 2, TPS-nya nomor 2, pengawasan kampanyenya paling banyak. Tapi kok pelanggarannya, temuannya kok nol. Itu apakah Panwascam itu kalau pengawasan itu sampai lokasi, foto-foto terus pulang, atau bagaimana, atau pura-pura tidak tahu kalau ada pelanggaran? Mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya ini. Monggo, ini siapa ini yang punya? Lu. Pesta demokrasi sudah kita lalui. Saatnya bangkit lagi untuk menata diri. Ayo kita ikuti obrolan kali ini bersama-sama kami di pojok demokrasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kami telah kedatangan tamu dari Panwas Kecamatan Boyolali periode pemilu dan pemilihan kemarin. Dan pada podcast ini kita akan membahas terkait dengan mata jeli Panwaslu mengawasi kampanye di garis terdepan. Di podcast Pojok Demokrasi ini, kenapa kami mengambil tema terkait kampanye? Karena memang kampanye adalah salah satu tahapan paling krusial dalam sebuah pemilu maupun pemilihan. Dan kebetulan dari data kami, Panwaslu Kecamatan Boyolali ini adalah yang form A pengawasan kampanyenya paling banyak, dan itu sangat tertata, sangat rapi gitu. Di form A itu adalah laporan hasil pengawasannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami perkenalkan. Selamat siang Mas Odi. Mas Odi ini adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Boyolali Kota ya. Ini beliau ini sudah lama di kepemimpinan juga. Bagaimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sehat. Oke, alhamdulillah baik. Oke. Ini beliau juga di aktivitasnya sangat banyak, dan terima kasih hari ini sudah bersedia kami undang dan ada di sini. Selanjutnya Mas Kukuh, ini beliau juga kemarin, kalau Mas Odi ini ketua, kalau Mas Kukuh kemarin Kodim apa Mas? Kodim HPP, pencegahan Mas dan Humas. Oke, pencegahan ya, yang mencegah. Oke, selanjutnya ini Mas Kukuh juga sudah berapa periode Mas jadi Panwaslu Kecamatan? 2 periode. Dua periode ya. 2019? Belum. Oh, bergabung di 2020 ya? Ada 2020. Oh, 2020. Oke, selanjutnya ada Mas Muhammad Nakman. Nah, kalau ini senior ini. Kalau ini senior, ini hampir berbarengan dengan saya dulu di kepengawasan. Mas Nakman ini sudah dari tahun 2015 ya. 2015 pemilihan bupati ya. Kemarin mengaku di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa. Oke. Ini salah satu senior juga Mas Nakman ini. Mungkin KTP-nya juga sudah Panwaslu Kecamatan gitu mungkin. Iya. Pengerjaannya pengawas. Baiklah. Ini Mas. Jadi mungkin sahabat-sahabat Bawaslu itu kan tahunya kalau kampanye itu kan ya apa ya? Ada wer-weran, ada setel musik kenceng-kenceng, ada apa ya, panggung hiburan dan sebagainya. Sebenarnya peran-peran Panwaslu Kecamatan dalam tahapan kampanye, dalam hal ini mengawasi, itu sebenarnya perannya seperti apa? Ya, mungkin ini dijelaskan Mas Odi dulu saja. Oke. Nanti bisa disambung Mas Kuko dan juga
saya tak nambah yang terakhir. Oke, monggo Mas Adi. Terima kasih. Ya sebenarnya kalau namanya pengawasan itu intinya jangan sampai ada pelanggaran. Oh, seperti itu. Melalui pertama ada pencegahan, kemudian penyampaian ya pencegahan ke orang atau pihak-pihak yang akan melakukan kampanye supaya jangan ada pelanggaran, atau misalkan kegiatan itu bukan kampanye, jangan sampai jadi kegiatan kampanye. Jadi dimulai dari situ dulu. Kemudian setelah itu ketika berjalannya kegiatan ya kita tetap mengawasi, baik kami di Panwas maupun juga melibatkan jajaran kami di PKD maupun di tingkat Panwas TPS, misalkan itu ada di bawah gitu. Seperti itu. Oke, Mas Kukup mau nambahin? Iya, mau menambah sedikit. Jadi kalau di Kecamatan Boyolali kan memang cakupan wilayah memang tidak terlalu luas, tapi warganya banyak dan DPT-nya banyak, dan juga TPS-nya banyak, dan kegiatan kampanyenya sangat banyak sekali kalau kemarin di Pilkada itu. Jadi ya dalam hal ini kita seperti tadi disampaikan Mas Adi, ya kita pencegahan kita pendekatan ke rekan-rekan penyelenggara kampanyenya. Jadi siapa kita harus tahu, kita melakukan pencegahan sedini mungkin agar tidak terjadi pelanggaran. Setelah itu ya di dalam kegiatan kampanye sebisa mungkin kita melakukan pengawasan, dan juga kegiatan kita menginstruksikan ke teman-teman pengawas desa, pengawas lurah desa, menginstruksikan bahwa semua kegiatan yang baik itu kampanye maupun berpotensi kampanye itu harus kita awasi begitu. Jadi baik itu di tingkat RT, kegiatan-kegiatan di tingkat RT ya sebisa mungkin kita awasi begitu. Jadi kita pendekatan sampai tingkat bawah, sampai tingkat RT RW, kelurahan, dan di tingkat kecamatan pun. Jadi baik itu yang sudah melalui izin atas TTP, baik belum ya itu kita pendekatan ke penyelenggara kampanye untuk mereka membuat izin ke pihak kepolisian agar semuanya tidak terjadi potensi pelanggaran begitu. Mungkin Mas Rahman? Ya mungkin perlu saya tambahi. Jadi memang untuk wilayah Kecamatan Boyolali kemarin Pilkada sangat masif sekali kampanye, baik semua paslon, bahkan tingkatannya bukan lagi tingkat kecamatan kampanye, tingkat RT. Tiap RT itu hampir tiap hari kita melakukan pengawasan. Yang lebih penting lagi, selain kita juga sudah selalu koordinasi dengan para peserta pemilihan yang melalui mungkin tim kampanyenya, kita juga berusaha untuk selalu mensosialisasikan terkait aturan-aturan kampanye, terutama bagaimana STTP itu betul-betul dilaksanakan atau didapatkan oleh peserta yang akan melaksanakan kampanye. Jangan sampai pemberitahuan terkait kampanye itu tidak dilaksanakan oleh pelaksana kampanye itu sendiri. Itu selalu kita sampaikan dari waktu ke waktu. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali kita sampaikan jangan sampai ada kegiatan kampanye yang tidak mengajukan pemberitahuan kepada kepolisian, semacam itu. Sehingga itu pun nanti akan kelihatan bahwasanya hasil dari pengawasan kita ya untuk wilayah Kecamatan Boyolali itu alhamdulillah tidak ada potensi pelanggaran, karena kita memang berusaha sedetil mungkin terkait dengan kampanye itu. Oke. Tadi disebutkan itu pengawasannya sampai tingkat RT, itu kok bisa tahu Mas sampai level terkecil di tingkat RT itu gimana ini caranya, apa ya istilahnya memantau itu gimana ini strateginya, gimana mungkin Mas Adi bisa? Jadi kita di Panwas jadi kayak mata-mata gitu. Oh gitu. Sebenarnya kita juga buka mata, buka telinga, dan pendekatan ke masyarakat juga.
Jadi kita ada di berbagai daerah punya teman yang bisa kita mintai bantuannya untuk ikut melakukan pengawasan, dan juga melalui berbagai stakeholder termasuk kepolisian, kecamatan dan Koramil untuk bisa kita berbagi informasi terkait dengan potensi-potensi kegiatan yang akan jadi kampanye itu. Ya, bukan seperti itu. Terima kasih. Mungkin nambahi terkait dengan itu ya Mas Ana. Jadi kita juga Panwascam ini selain kita pengawasan, kita juga melakukan tugas fungsi. Panwascam itu adalah sosialisasi. Dari sosialisasi itu kita sering mengadakan sesuatu di tingkat desa. Kita dumlek istilahnya, jadi sesuatu dumlek di kumpulan RT, kumpulan PKK semacam itulah. Kita menyampaikan sosialisasi bahwa apabila ada mungkin di antara warga masyarakat yang mengetahui ada info kegiatan mungkin kampanye atau potensi kampanye, itu bisa membantu kita menginfokan. Nah, nanti kita bisa bersama dengan teman-teman pengawas desa untuk follow up dan untuk menghubungi siapa penyelenggaranya semacam itu. Jadi ya kita bisa kampanyenya itu bisa sampai di tingkat-tingkat desa, itu bisa kita awasi ya. Setelah itu kita memanfaatkan juga bantuan dari warga masyarakat dari kita sesuatu seperti itu. Mungkin juga perlu kami tambahin, sesuatu itu bukan hanya ke masyarakat secara langsung, kita juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah, meskipun itu tidak dibiayai, tapi kita berusaha untuk bisa mengakses sekolah-sekolah yang dimana di situ ada potensi untuk pemilih pemula terutama. Kita selalu mengadakan sosialisasi di situ. Selain itu, kita juga tidak kalah penting melalui medsos. Kita banyak memproduksi flyer-flyer, video sosialisasi di situ. Kita upload di status WhatsApp, kemudian TikTok, Instagram, dan Facebook. Itu luar biasa. Itu kita selalu minimal seminggu mungkin 3-4 yang kita sampaikan kepada masyarakat terkait sosialisasi itu, sehingga masyarakat betul-betul memahami aturan bagaimana pemilihan itu dilaksanakan, sehingga mereka betul-betul melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas, ini kan dalam pengawasan tadi yang diceritakan tadi kan tentu membutuhkan sumber daya manusia kan. Bagaimanapun kunci utama kan sumber daya manusia. Nah ini bagaimana ini strateginya, caranya Panwaslu Kecamatan Boyolali ini terkait dengan penyiapan SDM untuk pengawasan itu untuk Mas Odi. SDM karena memang di Kecamatan Boyolali itu kalau secara DPT nomor 2 terbanyak se-kabupaten ya, artinya jumlah TPS juga nomor 2 terbanyak se-Boyolali. Artinya memang perlu banyak tempat yang perlu kita lakukan pengawasan, dan dengan keterbatasan SDM pengawas di kami di kecamatan hanya 3 plus staf dan sekretariat lah ya. Dan di desa atau kelurahan ada 9 orang. Ya mau nggak mau kita harus berbagi peran. 3 ini dalam sehari, 3 orang manusia ini ya. Dalam sehari bisa jadi ada lebih dari 3 kegiatan yang harus diawasi, ya kita berbagi peran di situ. Pagi, siang, malam mungkin harus berbagi. Bahkan sehari bisa lebih dari 1 kali untuk 1 orang melakukan pengawasan. Dan tentunya pembagian timnya juga menyesuaikan, sehingga dari sekretariat maupun PKD itu benar-benar kami berdayakan untuk bisa sepenuhnya membantu di pengawasan. Nah, kemudian untuk lead-nya itu adalah di Mas Nakman sebagai PSPP, sehingga teman-teman yang lain ya kita ikut dari arahan dari Mas Nakman untuk itu.
satu pintu untuk pengaturannya. Ini Mas. Ya, kalau terkait dengan persiapan SDM ya, tadi mungkin Mas Odi sudah banyak menjelaskan karena divisinya Mas Odi di SDM. Cuma yang jelas ya seperti tadi kita berbagi peran, jadi sifatnya kalau Panwascam itu ya kolektif kolegial begitu. Jadi tidak yang kalau saya hanya divisi pencegahan, saya tidak hanya mencegah, tidak hanya mengurusi Parmas. Kalau Mas Aman di divisi penanganan pelanggaran, kalau kampanye itu kan di bawah divisinya penanganan pelanggaran, ya tidak harus Mas Aman atau juga tidak harus saya, Mas Odi pun di divisi SDM itu juga harus untuk pengawasan juga. Jadi kita berbagi peran semuanya saling membantu bagaimana caranya, cuma alutnya tetap di Mas Aman pengaturan jadwal. Jadi kalau di kampanye kemarin di pilkada itu kita sehari bisa ada sampai rekor itu sehari bisa 5 kampanye itu. Dari pagi itu bisa bareng 3 tempat bisa. Nah, udah kita berbagi peran, dan juga teman-teman pengawas desa juga kita walaupun bukan areanya kita perbantukan untuk ikut mengawasi begitu. Oh, jadi saling kerjasama ya, saling kerjasama seperti itu. Mas, mungkin sudah. Oke. Selanjutnya Mas, tentu dalam kampanye itu kan biasanya potensi pelanggarannya seperti yang tadi disampaikan itu kan tentu ada beberapa ya. Ya, kira-kira kalau di kecamatan kota itu potensi pelanggaran yang akan terjadi itu apa saja ya? Itu mungkin pemirsa biar juga paham seperti itu. Saya kira untuk potensi itu memang semua potensi pelanggaran kemungkinan ada, baik administrasi ataupun bahkan pidana kemungkinan juga ada. Kan tapi dengan sosialisasi kita yang lumayan masif itu betul-betul kita bisa tekan agar tidak sampai terjadi pelanggaran. Ada semacam misalkan ternyata kemarin itu ditemui bahwasanya malam hari itu akan diadakan kegiatan kampanye, padahal kita ternyata ada informasi sekitar sorenya. Maka segera saja kita menghubungi PIC yang bersangkutan, mengapa ini kita tidak mendapatkan pemberitahuan atau belum ada STTP yang muncul. Maka kita bahasanya kita sampaikan saran sebelum kegiatan itu dilaksanakan, harus betul-betul ada pemberitahuan dulu kepada kepolisian agar betul-betul sesuai dengan aturan. Jangan sampai kegiatan yang sebenarnya itu memang hak dari peserta pemilihan, yaitu melaksanakan kampanye, tapi justru akan menjadi pelanggaran ketika hanya masalah mungkin pemberitahuan saja, gitu. Semacam itu. Kemudian kita juga memang berusaha untuk gerak cepat ketika ada informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan semacam itu. Kita langsung biasanya itu segera mungkin menghubungi PIC yang bersangkutan. Kita sampaikan apakah kegiatan ini berpotensi kampanye atau tidak. Kalau berpotensi kampanye atau memang digunakan untuk kampanye, maka apakah persyaratannya sudah ada atau belum. Itu selalu kita sampaikan semacam itu agar tindakan preventif itu tidak sampai terjadi pelanggaran semacam itu. Mungkin kita ambil Mas Odi, Tadi ngomong malah lupa. Jadi apa namanya? Ya tadi dimulai dari jangan sampai ada pelanggaran sejak dari masalah administrasi sampai ke pidana dan lain-lain. Administrasi seperti yang disampaikan Mas Rahman, kalau memang itu kegiatan kampanye ya jangan sampai hanya masalah sepele tidak ada STTP-nya itu malah jadi pelanggaran administrasi. Makanya kita tekankan ke PIC yang melakukan kampanye itu. Dan juga karena sebenarnya kalau ranah administrasi kan di ranah jajaran KPU ya, kita juga berbagi atau membuka komunikasi selalu dengan PPK dalam hal ini. Di setiap kali kegiatan kita juga share lah informasinya ke PPK supaya misalkan ada permasalahan
permasalahan administrasi itu segera bisa dilakukan, bisa ditututi lah, bisa jangan sampai, atau dilakukan pencegahan supaya itu jangan sampai terjadi pelanggaran sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut. Itu ya kurang lebih seperti itu. Oke, nih monggo. Ya, pemilihan jadi istilahnya kalau di masa kampanye itu kita Panwascam bertiga itu nanti mas istilahnya sanguni surat pencegahan. Jadi di jok motor itu kita pasti isinya surat pencegahan atau surat saran perbaikan. Jadi istilahnya dompet lali nggak masalah, penting gawe surat pencegahan gitu kan. Form F itu saking banyaknya kampanye, jadi sekalian nanti kesana gitu. Jadi kita itu kemana-mana ngasih bahwa surat pencegahan form F itu banyak, jadi gitu. Karena ya yang harus kita cegah banyak itu kampanyenya gitu. Itu kalau tidur sampai mimpi pom pencegahan apa enggak itu mas? Sampai terbawa mimpi ya. Nah, dompet boleh ketinggalan, tapi pom pencegahan jangan sampai ketinggalan, ke bawah mimpi apa enggak itu? Masalahnya nggak tahu tuh mas. Oh iya, jadi memang ya saya mengalami sendiri pemirsa ya, beberapa kali ikut pengawasan teman-teman kota ini, Panwascam kota itu memang sampai malam seperti itu. Oke, terus ini mas, ini mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya ini. Jadi gini mas, tadi sudah dikatakan Pak, di Kecamatan Boyolali itu di PT-nya nomor 2, TPS-nya nomor 2, pengawasan kampanyenya paling banyak. Tapi kok pelanggarannya, temuannya kok nol. Itu apakah Panwascam itu kalau pengawasan itu sampai lokasi foto-foto terus pulang atau bagaimana, atau pura-pura tidak tahu kalau ada pelanggaran? Oke, sebelum dijawab ini monggo kita break sejenak pemirsa, kopinya monggo dinikmati. Pesta demokrasi sudah kita lalui, saatnya bangkit lagi untuk menata diri. Ayo kita ikuti obrolan kali ini, bersama-sama kami di pojok demokrasi. Ya. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu, ini setelah ngopi, ini pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman dari Kecamatan Boyolali. Monggo, ini siapa ini yang punya? Lu. Saling tunjuk. Ya kalau datang foto cekrek itu wajib ya. Oh itu wajib untuk status. Jadi memang ya status iya, karena memang itu tunjuknya bahwa kita hadir di situ. Dan misalkan terpaksanya dalam satu waktu itu kita harus berbagi tim lagi karena kegiatan lebih dari 3 ya mau nggak mau memang sebelum acara selesai kita harus mengalokasikan sumber daya ke tempat lain juga. Dan ya kemarin seperti ya ada satu dua kegiatan pengawasan seperti itu, tapi di lokasi tetap ada yang melakukan pengawasan, baik kita melibatkan sekretariat, melibatkan PKD, dari menjelang acara sampai selesai acara kita tetap ada di sana di lokasi. Kita supaya bisa dikatakan semua kegiatan seperti itu. Jadi dari sebelum kampanye dilaksanakan sampai selesainya kita tetap diawasi ya. Ada yang melakukan pengawasan itu. Ini Mungkin juga saya beri tambahan. Jadi walaupun kita mengawasi mungkin 99% kegiatan kampanye di Kecamatan Boyolali bukan tidak ada yang lolos mungkin ya. Tapi selama kita melaksanakan ke pengawasan kampanye terutama kemarin itu memang ada beberapa hal yang ini menjadi catatan kami ketika
ketika ada salah satu PIC kegiatan kampanye itu akan melaksanakan kegiatan dan mereka ternyata memang belum mempunyai STTP. Jadi kegiatan itu sebenarnya bukan kegiatan kampanye, akan tapi karena ada kemungkinan calon akan datang ke situ. Jadi dimungkinkan nanti juga akan berpotensi kampanye kalau ada calon ke situ, kemudian dia apakah menyatakan salah satu unsur yang menyebabkan kampanye, mungkin apakah berpidato atau apa, maka kita juga melakukan pencegahan kepada PIC-nya, kita sampaikan pemahaman kampanye itu seperti apa. Maka ketika ada calon yang datang, maka ketika kegiatan itu bukan kampanye, ya mereka tidak boleh kampanye. Dan mungkin pada akhirnya calon itu hanya datang saja dan tidak melaksanakan apa-apa di situ. Kita tunggu terus sampai selesai hal-hal semacam itu. Memang kita berusaha agar fair-fairan saja sama PIC kampanye itu, apa itu tim kampanye atau mungkin juga penanggung jawab yang lainnya. Kita fair-fairan saja. Kalau kegiatan ini kampanye, silakan administrasinya diselesaikan. Kalau bukan kegiatan kampanye, kita tidak akan juga masuk terlalu dalam. Artinya kalau melakukan kegiatan yang bukan kampanye, monggo, tidak masalah. Tapi diawasi juga itu. Tetap kita awasi kalau memang ada potensi kampanye di situ. Karena memang ketika masa kampanye itu semua kegiatan kita coro seudone itu ya nek ngumpul ke masa itu nanti berpotensi kampanye. Maka setiap ada pengumpulan massa, bahkan itu kemarin kita sempat mengawasi pengumpulan massa itu hanya 7 orang atau berapa orang. 7 orang yang diawasi ya? Iya, dan yang datang katanya ada kumpulan mau beberapa puluh orang, ternyata yang datang itu hanya ya 7 atau 5 orang. Itu kita awasi, ternyata juga tidak ada kampanye. Itu orang yasinan itu ya diawasi loh Mas? Ya kalau yasinan kan gini ya, kita melalui pendekatan-pendekatan yang istilahnya lebih humanis. Artinya kegiatan yasinan kita sudah sampaikan sosialisasi juga. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan silakan, tidak masalah. Kalau itu bukan kampanye ya nggak masalah. Tapi kalau ada potensi kampanye, misalkan kumpulan RT, ada potensi kampanye di situ atau mau digunakan untuk kampanye, ya sebaiknya membuat pemberitahuan dulu. Bahkan kita memberikan pemahaman kepada para PIC atau penanggung jawab bahwasanya kegiatan sekecil apapun kalau mau digunakan kampanye harus ada surat pemberitahuannya. Yang penting itu. Kalau akhirnya nanti tidak digunakan kampanye, bagaimana Pak? Itu sudah tidak masalah. Artinya tidak akan melanggar apapun. Itu apa ada yang ngeyel gitu Mas? Enggak. Sempat juga kita bahkan juga sudah melayangkan kemarin itu ada sarper secara tertulis, ada 2 kegiatan yang bahasanya ngeyel atau mungkin karena belum tahu juga, karena memang mereka sebenarnya bukan tim kampanye tapi mengadakan kegiatan yang berpotensi menjadi kampanye. Itu kita sampaikan kepada mereka bahwasanya kegiatan seperti ini nanti berpotensi kampanye Pak. Ini kalau ada potensi kampanye maka harus administrasinya diselesaikan, jangan seperti ini gitu. Maka ketika ada paslon yang datang, akhirnya mereka juga tidak bisa berani untuk melaksanakan kampanye di situ, cuma datang toh kemudian langsung pulang, hal semacam itu. Terus kemarin kan sempat ya waktu kampanye itu ada yang kelihatannya mau bagi-bagi door prize dan sebagainya. Itu kemarin langkah-langkah teman-teman Panwascam ini bagaimana kemarin itu? Ya, kita langkahnya seperti tadi yang Mas Nanang sampaikan ya. Pertama kita melakukan pencegahan ke teman-teman panitia kegiatan gitu. Kita sampaikan, kita sosialisasikan terkait dengan peraturan kampanye, jadi terkait dengan regulasi tentang kampanye. Kalau memang mau bagi-bagi dopres, kalau acaranya bukan kampanye, ya tidak masalah. Cuma kalau memang acaranya itu kampanye, kan tidak boleh untuk dopres macam itu ya. Kita melakukan pendekatan secara humanis
Intinya ya kita Panwascam ki ora golek-golek, cuma ya kita bagaimana caranya biar semuanya sama-sama enak, tidak melanggar. Kita sosialisasikan terkait dengan regulasi kampanye, ya sudah mereka bisa menerima. Kalau memang kampanye ya silahkan dihormati terkait dengan apa-apa yang tidak boleh di kampanye semacam itu, Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas, ini terkait dengan koordinasi pengawasan kampanye. Untuk tantangannya itu sebenarnya tantangan beratnya ini kalau di secara geografis mungkin di wilayah Boyolali ini kan tidak terlalu berat ya. Terus mungkin ada tantangan apa yang kira-kira itu berat bagi Panwas Kecamatan Boyolali kemarin dalam pengawasan? Berat enggaknya katanya itu ada dua hal. Pertama, itu kan nggak dilaksanakan enggak berat. Oh gitu. Yang kedua, itu kita laksanakan sepenuh hati dan kita menikmati atau kita ya melakukan dengan sepenuh hati. Itu kuncinya. Kalau kami di situ sih kita coba ya, karena memang ini panggilan dari tugas selaku pengawas, ya kita harus sepenuh hati di situ. Di pada dasarnya ya kita tidak merasa berat dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Walaupun demikian, memang kalau kita bicara secara waktu dan volume memang istimewa ini di Kecamatan Boyolali ini, karena memang banyak dan waktunya kadang bersamaan dan juga kan ya pas musim penghujan juga ya, di malam-malam kita pas hujan ya harus ke mana agak pelosok, misalkan di ujung Penggung sana. Itu sudah pelosok ya? Ujung Penggung aja sudah pelosok ya? Kalau kota udah pelosok ya. Sudah Boyolali coret ya? Tapi ya tidak masalah lagi karena kita juga ketika melakukan itu memberdayakan juga PKD maupun teman-teman di pengawas TPS untuk bantu kami melakukan ya bantu melakukan pengawasan lah di sana. Jadi pada dasarnya misalkan kita melakukan pengawasan, pertama kita tidak sendirian lah gitu kan untuk bertugas itu. Mas Bungku. Ya kalau tantangannya kalau saya itu ya namanya orang itu kan semua orang pasti nggak suka diawasi, itu tantangannya. Jadi kita lebih ke orang diawasi itu kadang ya nggak senang. Nah itu yang harus kemarin kita harus hilangkan itu. Jadi ya kita pendekatan semua pengawasan itu ya kita humanis, kita dengan baik-baik, kita tidak mencari pelanggaran di situ, tapi bagaimana caranya kita mencegah. Jadi tantangannya ya gimana caranya kita pengawas itu dapat diterima dengan baik dan kita bisa sama-sama melaksanakan tugas gitu. Dan tantangan kedua ya honornya sesuai karo resiko. Ya, semoga ini didengar oleh Bapak Ibu di DPR RI sana. Jadi ke depan mungkin kesejahteraan teman-teman Panwascam ini bisa meningkat gitu. Monggo Mas Nakwan mungkin. Saya kira sama yang disampaikan Mas Odi sama Mas Kuku tadi. Nah, tantangan kita itu sebenarnya nggak ada ketika sudah dilaksanakan. Tapi memang wilayah Boyolali, Kecamatan Boyolali itu sebenarnya nggak terlalu besar, tapi saking padatnya, padat pemukiman sehingga timbullah kampanye-kampanye yang mungkin tingkatannya itu sampai RT. Tingkatan yang paling bawah itu pun sangat masif, ada berpuluh-puluh kampanye yang kita awasi selama masa kampanye. Dan saya kira tantangannya juga memang waktu yang harus membagi antara 3 orang ini harus dibagi. Kalau sehari itu mungkin ada 5 sampai 6 kali kampanye, itu kita ya lumayan loyo juga. Jadi itu saya kira yang menjadi tantangan untuk terkait dengan sosialisasi. Saya kira memang kita masifkan agar ketika masyarakat sudah memahami betul aturan kampanye, maka satu tantangan terutama dari sisi administratif itu sudah lebih ringan. Kita tinggal mencari
unsur pidana dan lain sebagainya kalau ada misalkan. Selain itu kita juga selalu berusaha untuk berkomunikasi, terutama dengan Forkompinjam dan juga pemerintah desa. Itu kita sangat intens sekali berkomunikasi agar setiap kegiatan yang berhubungan dengan kontestan pilkada itu kita juga mendapatkan informasi di desa-desa, bahkan sampai ke tingkatan RT. Jadi kita juga kadang mendapat informasi juga dari pemerintah desa semacam itu. Oh, di sini mau ada kegiatan dan sebagainya. Nah, semacam itu, sehingga alhamdulillah tantangan-tantangan yang ada itu bisa betul-betul kita lewati dan kegiatan kampanye bisa berjalan dengan baik. Kemudian mungkin sedikit nyenggol terkait dengan kampanye dengan metode pemasangan alat peraga. Nah, itu agak repot juga. Memang gimana ya? Sebelum masa kampanye itu pun sudah alat peraga itu sudah ada. Ya. Apalagi ketika sudah memasuki masa kampanye, sudah menjadi APK, itu lebih masif lagi. Dan mungkin di Kecamatan Boyolali itu hampir tiap meter itu ada APK ya. Gitu. Makanya kita juga sampai sekarang masih ada ya, masih ada. Ya, mungkin dulu masih lolos, itu luar biasa. Memang hal semacam itu kita juga regulasinya memang harus rigid saya kira terkait dengan alat peraga itu, karena ketika betul-betul kita sesuaikan dengan regulasi ternyata itu tidak lagi menjadi APK. Nah, semacam itu mungkin ada kurang poin yang itu akhirnya dinilai sebagai APK, tapi di situ kok seperti APK. Nah, itu menjadi hal-hal yang masih mengandung pertanyaan baik dari pengawas ataupun di masyarakat, sehingga ada gambar-gambar yang ini sebenarnya bukan APK atau APK. Itu perlu untuk dibuatkan aturan yang lebih rigid sehingga kita bisa melaksanakan pengawasan terutama APK itu dengan baik. Dan kalaupun toh nanti ada penindakannya, itu juga harus jelas mana yang harus ditindak. Oke, monggo Mas Sudi. Jadi tantangannya juga mungkin kita pengawas rentetan pengawasan di lapangan tidak hanya kerja lapangan. Jadi setelah di lapangan ketemu dengan fakta-fakta seperti itu, kita juga kerja di kantor gitu. Oh iya. Melakukan kajian-kajian. Bahkan kita juga bertiga di kantor sekadang diskusinya cukup intens. Ini masuk ada pelanggarannya enggak, ini ada enggak gitu. Jadi itu juga salah satu tantangan juga yang kami alami gitu. Oke. Di terkait alat peraga mungkin ada masukan tadi ya, terkait regulasi harus diperjelas dan diperkuat lagi seperti itu ya. Kalau tantangan mungkin karena tidak berat, karena ini Panwaslu Kecamatan Boyolali ini menjadi salah satu Panwaslu kelas berat ya di Boyolali ya. Iya, tidak berat karena sudah berat ini. Oke, ini yang terakhir Mas. Ketika sudah pencegahan, sudah diawasi. Nah, ini kan tadi saya sebutkan bahwa kalau saya lihat itu pendokumentasian hasil pengawasan, laporan hasil pengawasan di Kecamatan Tondo itu saya lihat kan paling rapi ini. Nah, itu bisa diceritakan itu mungkin sistemnya seperti apa, itu mungkin jadi ke depan mungkin ini jadi masukan ke Bawaslu RI biar ada aplikasi atau apa ya, itu mungkin bisa disampaikan itu Mas. Oke, makasih. Bisa rapi karena memang kita nggak suka sesuatu yang ribet. Seperti itu. Jangan sampai hal yang banyak yang kita lakukan secara formal berarti kerjanya kan banyak ya. Jangan sampai yang sebanyak itu kita merasa itu jadi tugas yang ribet. Makanya kita coba sederhanakan banyak hal. Termasuk salah satunya adalah menggunakan IT dalam pembuatan laporan-laporan FJ
juga. Jadi kita buat ya sederhana aja pakai Google Form itu untuk pengetikan, kita masukkan di Google Form, data kita masukkan di situ semua termasuk fotonya, dan kita buat otomasinya di sistem ya di Google-nya itu, sehingga ketika di kantor staff itu tinggal sudah otomatis bisa jadi file yang siap print, termasuk untuk lampiran-lampiran fotonya. Di situ seperti form A, form F, ketika teman-teman termasuk PKD datang ke kantor itu tinggal tanda tangan saja, print tanda tangan, dan itu sudah siap jadi PDF juga. Sehingga itu sangat memudahkan kami, baik dari sisi produksi laporannya, kemudian pengarsipannya, dan juga manajemen informasinya. Jadi ketika kita mau mencari suatu laporan itu akan sangat mudah ketika sudah tertata seperti itu. Oh, jadi itu nanti yang mengawasi tinggal input di Google Form gitu ya, Ketik, cekrek, upload, siap print. wah ini salah satu inovasi nih teman-teman ini. Jadi mereka adalah pelopor, dan bahkan kami di Bawaslu Kabupaten pun kalah dengan teman-teman di kecamatan ini. Ini terus itu Mas, terkait dengan kesiapan SDM-nya terhadap IT-nya itu kadang kan ada beberapa yang mungkin PKD-nya itu sudah sepuh, mungkin sudah terkait IT juga kurang pemahamannya, itu dibuatkan atau mereka sendiri itu ya? Awalnya kami juga punya kekhawatiran seperti itu, tapi nyatanya pengisian juga bagus kok. Awal-awal mungkin 1-2 laporan masih perlu penyesuaian, tapi setelah sekian lama itu satu PKD itu bisa bikin laporan sampai berapa? 100 form A total, 100 form A ya, dalam satu periode pemilu atau pemilihan itu. Itu ya. Dan ada kendala ya? Sudah terlatih awal-awal. Gitu. Dan juga karena itu terarsip secara IT, misalkan mau dilakukan perbaikan itu akan lebih mudah. Jadi misalkan ada fasilitas edit juga ya? Bisa dilakukan edit secara manual itu. Terus itu untuk datanya nanti terserver, tersimpan di mana itu? Tersimpan di Google Drive. Oh, di Google. Ya. Jadi kalau perbandingan jumlah volume data yang kami punya, misalkan pas pemilu kemarin, dari foto-foto semua arsip macam-macam, misalkan kecamatan lain itu total sekitar 15 giga, dari kami ada hapus 90 giga. Jadi terus terang kami harus berlangganan sendiri untuk yang 200 giga itu. Sampai seperti itu ya. Dan hampir penuh itu. Ini Mas Koko mau menambah? Iya, tadi kalau masalah ini Mas Odi ini yang mungkin terjadi kaitannya dengan kita pendokumentasian, ya itu tadi form A kita sudah mencoba mulai dengan Google Form. Jadi kita mencoba setiap pengawasan kita fokus ke pengawasan dan juga pencegahan, tapi juga tidak meninggalkan pelaporan, tapi yang tidak meribetkan. Jadi kita sistem seperti itu, teman-teman pengawas desa juga siapapun yang melakukan pengawasan, kita pengawasan pun juga kita membuat laporan sebisa mungkin melalui Google Form itu. Nanti tinggal, terutama untuk teman-teman pengawas desa ya, yang memang tidak setiap hari harus ke kantor, mereka pengawasan mengirim dari Google Form, dan juga kita disupport oleh teman-teman staff yang memang sudah support di IT gitu. Jadi mereka bisa jadi tidak mempusingkan kita pengawasan gitu. Jadi teman-teman staff itu mereka sudah ahli semua juga di IT. Jadi kita punya sistem seperti ini, kita share ke teman-teman staff, kita sosialisasikan ke teman-teman pengawas desa, dan juga teman-teman pengawas TPS saat di menjelang pemungutan itu kita semuanya berbasis IT gitu. Jadi pelaporan, pengiriman foto, baik yang teman-teman pengawas TPS itu juga foto yang banyak dari mulai persiapan sampai H1, hari H sampai penghitungan itu
mereka semua mengirim fotonya melalui Google Drive begitu. Jadi mereka mengirim itu dan juga memanfaatkan Google Form. Jadi kita memang minim minim fisik ya, minim pas fisik begitu. Jadi kita biar memudahkan, tapi juga tidak meninggalkan keaslian. Jadi keaslian tetap di tanda tangan itu harus asli, Mas. Jadi kita support semua, kita print di kantor oleh teman-teman staff itu sampai teman-teman sampai lembur. Untuk keaslian data ya tetap harus teman-teman pengawas desa maupun pengawas TPS maupun siapapun yang mengawasi, dia tanda tangannya harus asli gitu. Monggo Mas Ahmad. Mungkin saya tambahi juga bahwasanya untuk pelaporan itu terutama untuk pengawas TPS, karena memang interaksi kita dengan pengawas TPS itu memang tidak terlalu banyak, karena mungkin hanya beberapa kali saja kita ketemu, kemudian mereka sudah harus bekerja secara langsung di TPS masing-masing untuk mengawasi, maka kita buatkan jejaring melalui komunitas, dan di situ nanti kita selalu secara berkala dari waktu ke waktu itu kita membuat notifikasi. Jadi kita beri notifikasi, ini waktunya, misalkan hari ini waktunya pelaporan jam berapa sampai jam berapa, itu kita beri notifikasi langsung agar mereka langsung siap. Kemudian waktu mulai hari H itu pagi itu jam 7 misalnya, itu mereka kita beri notifikasi hari ini laporannya ini. Kemudian nanti agak siang jam 1 kita beri notifikasi lagi, sore kita notifikasi lagi, sehingga mereka betul-betul konsen dengan pekerjaannya. Oh, sekarang itu pekerjaannya apa? Dan form-formnya itu sudah siap semua, sudah kita siapkan, sehingga mereka tidak perlu lagi harus bikin sendiri atau fotokopi dan lain sebagainya. Semua kita persiapkan, dan mereka berjalan sesuai dengan notifikasi yang kita sampaikan. Kalau memang ini waktunya laporan hari ini sampai jam berapa, yaitu mereka laporan semacam itu. Itu memang sudah sama Mas Ode ini memang dibuatkan secara rigid sehingga mereka betul-betul bisa tertib dan runtuh macam itu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas. Jadi memang kita lumayan ketat dalam kontrol dan monitoringnya. Dan ya sampaikan, jadi semua form A yang masuk dari PKD itu tidak hanya sekedar dikirim cetak itu aja. Kami cek satu persatu. Jadi di review satu-satu gitu ya? Ya kan online ya itu. Ya, kita masing-masing buka di laptop sendiri bisa lah. Oh ini siapa saja yang sudah kirim laporan, isi laporannya apa. Kita cek satu-satu, kemudian saya kasih kolom itu udah dicek cetak. Ketika udah dicetak, staff itu tinggal ngeprint yang sudah dicetak. Termasuk ketika PDPS melakukan pelaporan, itu bahkan sampai kita ngecek ke folder masing-masing, kita siapkan folder untuk masing-masing pengawas TPS. Ada file yang sudah masuk itu apa saja yang belum, itu kita kontrol satu persatu memang sampai seperti itu. Sehingga kita pastikan bahwa laporan yang terkumpul itu memang sudah sesuai yang kita kehendaki. Ya, oke. Dan untuk mempermudah, jadi karena mungkin untuk form untuk PTPK ada beberapa ya, itu masing-masing ada linknya, itu kita kumpulkan jadi satu, kita manfaatkan seperti link tree itu. Jadi sudah ada menunya lah. Oke. Dia satu pintu semua. Oke. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu, ini memang terkait penggunaan IT itu di Panwas Kecamatan Boyolali itu memang sudah sangat luar biasa terobosannya. Jadi memang ini mungkin bisa menjadi contoh kita semua ke depan agar kerja-kerja pengawasan itu juga pelaporan yang lebih bisa dipermudah seperti itu. Oke, mungkin ini kita ngobrol-ngobrol kita ini cukup sekian. Nih, terima kasih atas kedatangannya di podcast Pojok Demokrasi ini, dan mungkin ke depan kita undang lagi dengan tema-tema yang lain. Ya, semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, dan kami ucapkan semoga
teman-teman ini selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan dalam hal apapun seperti itu. Oke, sahabat Bawaslu, ini sudah panjang lebar tadi dijelaskan oleh teman-teman Panwascam Boyolali Kota. Mungkin ada banyak hal pembelajaran bagi kita semua, dan mungkin untuk sahabat-sahabat di luar sana mungkin yang kemarin belum mengetahui bagaimana kinerja dari Panwascam ini mungkin bisa mengerti, memahami, dan mungkin kalau ke depan ada saran masukan mungkin bisa disampaikan kepada kami. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Pojok Demokrasi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen untuk media-media sosial Bawaslu. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bersama-sama Awas. kami Bawaslu Boyolali.